tengah kekurangan sumber gol timnas Indonesia, dua gelandang bertahan skuad Garuda memamerkan gol tendangan jarak jauh di level klub. Kekuatan tendangan sepakan kaki kanan saat Jong FC Utrecht menaklukkan RKC Waalwijk 2-0. Gelandang keturunan Jember itu melepas sepakan dari luar kotak penalti untuk gol kedua timnya. Sehari berselang Joey Pelupesi pamer keindahan gol jarak jauh saat membela Lommels SK. Pelupesi melepas sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-30, sekaligus mengantarkan timnya menang 2-0 atas Patro 8. Timnas Indonesia masih memiliki kekurangan sumber mencetak gol, potensi dari lini kedua alias gelandang pun jadi opsi masuk akal bagi Dikutip dari bolasport.com. Di tengah kekurangan sumber gol timnas Indonesia, dua gelandang bertahan skuad Garuda memamerkan gol tendangan jarak jauh di level klub. Keduanya adalah Ivar Jenner yang mencetak gol untuk Jong FC Utrecht dan Joey Pelupesi untuk Lommels SK. Ivar Jenner pamer kekuatan tendangan sepakan kaki kanan saat Jong FC Utrecht menaklukkan RKC Waalwijk 2-0, Sabtu, 13 Agustus 2025, waktu Indonesia Barat. Gelandang keturunan Jember itu melepas sepakan dari luar kotak penalti untuk gol kedua timnya. Gol ini jadi sinyal bagus buat Ivar Jenner untuk bisa kembali masuk ke skuad timnas Indonesia jelang putaran keempat. Ivar sempat absen dalam pemanggilan timnas Indonesia pada September 2025 lantaran masih cedera. Sementara, sehari berselang Joey Pelupesi pamer keindahan gol jarak jauh saat membela Lommels SK. Pelupesi melepas sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-30, sekaligus mengantarkan timnya menang 2-0 atas Patro 8. Kedua gol dari dua pemain gelandang bertahan jadi kabar baik bagi timnas Indonesia jelang putaran keempat. Timnas Indonesia masih memiliki kekurangan sumber mencetak gol, potensi dari lini kedua alias gelandang pun jadi opsi masuk akal bagi skuad Patrick Kluivert. Pasukan Garuda belum bisa lepas dari fakta terlalu bergantung pada ular Romeni dalam urusan mencetak gol. Kluivert pun belum mampu mengasah sumber gol selain ular Romeni. Padahal di era Shin Tae-yong pemain lain seperti Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Tom Haye dan Sandy Walsh bisa mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sejauh ini sudah 6 pertandingan Patrick Kluivert menukangi timnas Indonesia, cuma saat lawan Taiwan dirinya memiliki pencetak gol berbeda selain ular Romeni. Secara ranking FIFA Taiwan jauh di bawah Indonesia sehingga catatan gol melawan mereka juga terasa tak spesial, terlebih dalam upaya persiapan kita dalam menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Ular Romeni mencetak 3 gol untuk timnas Indonesia saat lawan Australia, Cina dan Bahrain. Hanya saat lawan Jepang, Romeni tak membikin gol di mana saat itu pasukan Garuda juga dihajar 0-6. Kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran jelang timnas Indonesia menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat karena ular Romeni belum juga sembuh dari cedera yang ia derita sejak Piala Presiden 2025. Sumber gol dari lini kedua atau lini manapun sangat dibutuhkan untuk menentukan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan sudah tinggal sebulan lagi menatap putaran keempat, semoga sumber gol juga tercipta untuk timnas Indonesia selain dari ular Romeni. Gelandang keturunan Jember itu melepas sepakan dari luar kotak penalti untuk gol kedua timnya. Gol ini jadi sinyal bagus buat Ivar Jenner untuk bisa kembali masuk ke skuad timnas Indonesia jelang putaran keempat. Ivar sempat absen dalam pemanggilan timnas Indonesia pada September 2025 lantaran masih cedera. Sementara, sehari berselang Joey Pelupesi pamer keindahan gol jarak jauh saat membela Lommels SK. Pelupesi melepas sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-30, sekaligus mengantarkan timnya menang 2-0 atas Patro 8. Kedua gol dari dua pemain gelandang bertahan jadi kabar baik bagi timnas Indonesia jelang putaran keempat. Timnas Indonesia masih memiliki kekurangan sumber mencetak gol, potensi dari lini kedua alias gelandang pun jadi opsi masuk akal bagi skuad Patrick Kluivert. Pasukan Garuda belum bisa lepas dari fakta terlalu bergantung pada ular Romeni dalam urusan mencetak gol. Kluivert pun belum mampu mengasah sumber gol selain ular Romeni.
Padahal di era Shin Tae-yong pemain lain seperti Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Tom Haye dan Sandy Walsh bisa mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sejauh ini sudah 6 pertandingan Patrick Kluivert menukangi timnas Indonesia, cuma saat lawan Taiwan dirinya memiliki pencetak gol berbeda selain Ulla Romeni. Secara ranking FIFA Taiwan jauh di bawah Indonesia sehingga catatan gol melawan mereka juga terasa tak spesial, terlebih dalam upaya persiapan kita dalam menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Ulla Romeni mencetak 3 gol untuk timnas Indonesia saat lawan Australia, Cina dan Bahrain. Hanya saat lawan Jepang, Romeni tak membikin gol di mana saat itu pasukan Garuda juga dihajar 0-6. Kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran jelang timnas Indonesia menatap kualifikasi Piala Dunia.